kurang dari 30. Nah, hal-hal semacam ini yang sering mengganggu semangat untuk nulis. Gitu ya. Kalau di kualitatif, berkutat siapa respondennya. Kemudian cocok nggak? Bukan responden ya, informan maksudnya. Informan. Cocok nggak informannya? Kemudian bagaimana izinnya? Nah, kayak gitu. Kemudian kendala yang berikutnya adalah metodologi. Kalau dia dengan menggunakan statistika, berapa variabelnya? Kemudian bagaimana indikatornya? Kemudian validitasnya gimana? Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, silakan beli buku metodologi, statistik, kalau memang mau pakai kuantitatif, kemudian baca. Rekomendasi saya, belilah buku yang langsung judulnya adalah membuat tesis, atau membuat disertasi, atau membuat skripsi, karena metodenya memang diperuntukkan untuk membuat tesis atau membuat disertasi, begitu ya. Nah, ini baru yang bab 3 ya. Bab 3. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kendala yang berikutnya adalah kendala bab 1. Mundur ya. Kendala bab 1 sih nggak susah ya. Bab 3 biasanya yang sering terjadi. Kendala bab 1 adalah fenomenanya apa? Kalau Bapak Ibu sudah bekerja, fenomena ini banyak ya. Nah, itu yang jadi kendala, kebanyakan fenomena. Ini juga kendala tersendiri. Fenomenanya nggak ada atau kebanyakan fenomena. Yang kedua, proporsi penulisan fenomena per variabel. Misalnya ini kuantitatif. Analisis motivasi. Jangan analisis. Pengaruh motivasi ya. Pengaruh motivasi. Kemudian gaji. Kemudian motivasi, gaji, kemudian usia terhadap kinerja karyawan PT X di X di Y, gitu ya. Nah, kadang-kadang penulisannya fenomena motivasi, dia nulisnya karena dia di bidang SDM, nulisnya bisa 40%. Kemudian gaji, dia bisa nulisnya sampai 30%. Usia, dia nulisnya bisa sampai 70, 10%. 80. Kemudian kinerja 20%. Nah, jadi ketika ditulis di bab 1, ini jomplang ya, makin mengecil ketika ditulis di bab 1. Bagaimana idealnya? Idealnya adalah yang ini harusnya kalau dia 4 variabel ya paling enggak di sini 25%. Di sini 25%, jangan kebanyakan. Di sini jangan kesedikatan 25%. Nah, ini 25%. Itu contohnya ya, kendala di bab 1. Kemudian kendala lagi di bab 1.
yaitu yang kedua teori. Teori nggak ketemu. Misalnya yang kualitatif nih, kualitatif kadang-kadang teorinya agak susah karena kalau dia metode kualitatif harusnya teori tidak menjadi eh, penguat utama ya, karena kadang-kadang kita justru menghasilkan teori. Tapi teori juga menjadi dasar kita untuk berbicara di bab 4 nanti ya. Jadi teorinya kalau kualitatif kuatkan dulu nih. Misalnya kalau contoh yang pernah saya bimbing misalnya di kebijakan publik ya, teorinya kalau nggak Van Meter Van Horn, Edward, kemudian Grindel, Grindel gini nulisnya, dan lain-lain. Kebijakan publik kalau nggak perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan publik teorinya berkutat di situ muter-muter gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memilih Van Meter Van Horn misalnya, apakah cocok dengan tema yang kita pilih? Misalnya salah satu indikator Van Meter Van Horn itu ada keuangannya misalnya. Ternyata yang kita analisis kita nggak perlu analisis keuangan. Jadi nggak cocok Van Meter Van Horn. Kita cari ke Edward atau Grindel. Nah, kayak gitu ya. Jadi artinya teorinya harus dimantapkan dulu nih. Dimantapkan dulu, baru nanti kita menggunakan dia begitu. Dan rekomendasi saya, carilah jurnal aslinya. Jangan dari siapa, oleh siapa, dalam siapa. Begitu ya. Misalnya Van Meter Van Horn 78 misalnya. Dalam Budi 2011. Masih ada di dalam Anita 2022 misalnya. 2021 misalnya gitu. Itu berjenjang banget, jadi Van Meter Van Horn-nya udah ketenggelam gitu ya. Jadi usahakan cari jurnal asli, karena kadang-kadang nanti pembimbing sama penguji akan nanya, Bapak Ibu baca jurnal aslinya enggak? Nah gitu. Kalau nggak baca jurnal aslinya kan nanti repot kita. Enggak, Bu, saya bacanya dari tesisnya kakak kelas. Nah, itu jawaban yang salah ketika sidang. Ya. Nah, kalau kuantitatif, teori menjadi sesuatu yang wajib, ya, wajib. Karena kuantitatif biasanya pembuktian terhadap teori. Izin Pak Beni, Nah, ya, motong Pak. Ini angkat. biar nggak terlalu jauh Pak. Ini maksudnya Pak, teori ini dipersiapkan untuk di bab 2 atau di bab 1 memang kita sudah memasukkan adanya teori gitu Pak. Ini kan saya baca kan ke dalam bab 1 Pak. Apakah di bab 1 sudah ada teori Pak atau kita mempersiapkan teori ini untuk di bab 2? Kalau di bab 1 dimension si teori ini, Pak. Jadi jangan tiba-tiba muncul di bab 2 tapi di bab 1 tidak disinggung. Gitu ya. Misalnya di kebijakan publik, kalau kita mau pakai teori Edward, di bab 1-nya harus ada kita mention Edward ini.
Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba kita baru munculnya di bab 2. Bab 2 itu kan sebetulnya penjelasan atau pendetailan dari yang kita omongin di bab 1. Gitu. Gitu ya. Jadi di kuantitatif juga teori bahkan lebih banyak lagi. Misalnya kita punya variabelnya X1, X2, Y terhadap Z. Nah, teorinya ini nanti ada di 4 teori ini. Teori ada di 4 variabel. Apakah teori itu harus buku yang sudah tua, yang lama? Enggak ya. Kalau di kuantitatif diizinkan untuk mengambil teori dari jurnal. Jurnal tahun 2021 boleh nggak? Boleh. Kalau dia ada di jurnal itu. Gitu ya Bapak Ibu, kalau yang nanti jadi kuantitatif. Jadi teori itu yang tidak kalah pentingnya adalah kalau dia menggunakan variabel, teori itu akan menjelaskan tentang indikatornya atau dimensinya. Nah, ini yang akan kita ambil di teori-teori itu. Misalnya kalau teori pemasaran tentang promosi, berarti ada promotion mix. Promotion mix itu misalnya apa saja promosi itu misalnya dengan cara leaflet, sosial media, kemudian direct selling dan sebagainya. Itu kan ada indikator-indikatornya. Itu yang paling penting di dalam teori. Jadi yang perlu Bapak Ibu amankan adalah indikator yang akan. Pertanyaan selanjutnya, cocokkah yang kita gunakan? Contohnya gini ya, kalau di keuangan itu ada penilaian keuangan dengan Kamel. Penilaian ini ya, Kamel itu apa sih? Kelayakan peminjam gitu ya, apa sih namanya? Calon debitor. Ada capital, manajemen, dan seterusnya, saya lupa ya. Nah, Kamel ini, CAMEL-nya ini masing-masing adalah indikator. Nah, ketika dia membahas mengenai manajemen di M-nya, ini tidak semua calon debitur yang minjem itu ketika mau dianalisis oleh bank, itu punya data tentang manajemen karena dia adalah individu. Nah, ketika peneliti menggunakan Camel ini di dalam teorinya, maka dia akan tidak menemukan data di manajemen. Nah, itu salah satu contoh begitu ya. Sama kayak Van Meter Van Hoen tadi. Misalnya dari sisi finance-nya dia nggak punya. Jadi ketika kita terapkan di tempat kita mau melakukan riset, dia tidak bisa kita ukur. Yang nomor 2 adalah teori yang perlu Bapak Ibu kuatkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ada waktu nih, mumpung lagi UTS ya. Nah, Bapak Ibu silakan untuk membaca-baca teori apa yang akan saya gunakan. Kebijakan publik, punya buku kebijakan publik. Mau tentang marketing boleh ditampilkan. Cari buku Philip Kotler dan seterusnya. Mangga Pak Iwa. Ya Pak, makasih Pak. Pak, izin Pak, tadi kan kayak teori-teori ada beberapa yang tidak bisa diterapkan. Contohnya yang tadi Pak bilang misalnya Van Meter Van Hoen gitu atau misalnya Grindel gitu. Ini juga Pak, pertanyaan saya tuh seperti ini Pak. Misalnya dalam Grindel itu kan ada konten dan konteks gitu Pak, ada 2 ya dia pembagiannya. Bisa nggak kita mengambil salah satunya aja misalnya seperti itu kan konteksnya aja. Terus misalnya di dalam konteks lagi kan terbagi-bagi lagi dia Pak. Ya, bisa nggak ya yang kita pilih itu cuman misalnya dari 3
konteks itu cuma 2 yang kita ambil gitu Pak. Gitu. Makasih Pak. Baik Pak Iwa. Kalau saya pembimbingnya nggak boleh Pak Iwa. Karena teori itu utuh satu begitu ya. Jadi salah satu indikatornya nggak boleh kita abaikan. Nah, tapi kalau misalnya kalau menurut saya seharusnya nggak boleh begitu ya. Tapi nanti kalau pembimbing membolehkan, ya berarti rezekinya Pak Iwa. Tapi kalau secara teori harusnya enggak. Karena sebetulnya teori itu bukan itu-itu aja ya Pak. Jadi Bapak bisa cari lagi sebetulnya yang lebih cocok dengan yang dibutuhkan. Gitu Pak Iwa, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, menjawab ya Pak? Ya Pak, Ya. makasih Pak. Nah, jadi kalau di kebijakan publik itu atau di administrasi publik itu sebetulnya carilah teori atau kasus-kasus yang lebih baru dan unik begitu ya. Kalau di kebijakan publik kayak ada advokasi kebijakan misalnya gitu ya. Nah, itu jarang tuh advokasi kebijakan. Atau yang tidak di luar implementasi perumusan dan evaluasi gitu ya, kalau bisa. Jadi dibolehkan sebetulnya. Cuma karena nggak ada yang mulai, jadi mahasiswa kadang-kadang lihat contohnya, oh ini aja deh, ini aja, ini aja. Nah kita padahal sebetulnya dibolehkan di luar itu. Gitu ya Pak. Jadi clue-nya jangan terkukung dengan tulisan yang sebelumnya, tapi silakan mengeksplor. Gimana cara mengeksplor ya? Cari jurnal yang di luar negeri misalnya, yang tentang kebijakan di mana bisa kita terapkan di Indonesia gitu. Mudah-mudahan menjawab. Enggak Pak Alfian. Izin Pak, takut keburu lupa Pak. Misalkan seperti ini Pak, kita mau topik permasalahannya ini terkait dengan metode Pak nih. Kita pengennya kualitatif. Tapi dari variabelnya misalkan ada kata-kata misalkan peran pemimpin yang berintegritas. Itu artinya kan lebih arahnya ke kuantitatif biasanya Pak ya, lebih ke peran. Bisa nggak Pak atau ada nggak Pak keywordnya atau clue-nya dalam melakukan untuk mengarahkan dia menjadi metodenya kualitatif? Misalkan dengan kita melihat ada nggak sih jurnal-jurnal mungkin terindeks Scopus yang membahas mengenai dampak pengaruh ataupun yang tadi yang saya bilang kan Pak, dia kualitatif gitu, boleh nggak Pak? Nyatanya kan dari mata kuliah yang diajarkan kita kan biasanya hal-hal yang berhubungan dengan dampak, peran, integritas, motivasi itu biasanya kan arahnya ke kuantitatif Pak. Ada nggak sih Pak membawa arahnya menjadi penelitian itu menjadi kualitatif, ada nggak Pak? Baik Pak Alfian, kalau ini sepengalaman saya ya, jadi kadang-kadang ada kerancuan masalah judul itu dari dampak, pengaruh, hubungan, dan sebagainya gitu ya. Karena asal muasalnya itu dari bahasa statistika, yaitu pengaruh gitu ya, influence atau correlation, hubungan begitu ya. Jadi peran dampak yang sebetulnya tidak harus berkonotasi kuantitatif menjadi tidak boleh seolah-olah. Padahal sebetulnya nggak masalah menurut saya. Beberapa bimbingan saya sebetulnya juga menggunakan kata itu di kualitatif, Pak. Jadi dampak, peran, bahkan kadang-kadang karena kualitatif itu tidak terkotak dengan variabel, dijadikan satu variabel aja, misalnya peran kepemimpinan dalam itu jadi kan menghubungkan ke variabel kedua ya. Jadi hindari kata-kata yang menghubungkan ke variabel kedua begitu. Atau terhadap. Nah, hindari kata terhadapnya gitu. Jadi tapi kalau kata dampak, peran dan seterusnya itu kayaknya menurut saya nggak masalah begitu Pak Alfian. Jadi kalau di kuantitatif ada kata itu karena dari kata influence atau correlation atau apa gitu. Nah, jadi apakah ada judul-judul yang kualitatif yang menggunakan kata itu? Ada Pak, banyak ya Pak. Tinggal dieksplor sama Bapak. Ada pun nanti kalau judul itu mentok
menurut saya Pak, tulis dulu aja Pak Alvin. Tulis dulu aja yang peran dan dampak. Nanti kalaupun nanti ada ketidakcocokan, nanti akan dikoreksi oleh pembimbing. Bahwa ini kok kayaknya judul kuantitatif. Karena kadang-kadang ada pembimbing yang saklek dengan judul itu tidak boleh, ada yang membolehkan. Begitu. Karena kalau di jurnal sebetulnya nggak ada kotak-kotak antara dampak, peran, dan pengaruh dan sebagainya. Begitu kalau di jurnal, kalau saya perhatikan. Gitu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Pak, lanjut, Pak, pertanyaan satu lagi, Pak, nih. Ya. Mengenai kedalaman informasi yang kita peroleh dari informat, Pak. Misalkan nih, Pak, kebetulan misalkan yang kita analisa ini, penelitian kita ini agak sensitif sifatnya, misalkan terkait dengan korupsi, misalkan, Pak. Nah, ada informan-informan tertentu yang mungkin kita nggak bisa hadirkan atau kita ajak bicara atau wawancara gitu, Pak. Itu untuk mengatasi kekosongan informasi itu yang dari informan itu, boleh nggak, Pak, kita mencantumkan atau mengutarakan di dalam penelitian itu keterbatasan, atau kita memperoleh alternatif lain dengan mencari informasi dari staf atau OPD atau pihak lain gitu, tapi terkait dengan informasi yang akan diutarakan oleh informan yang tidak bisa kita hadiri atau kita ajak wawancara. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, yang pertama yang perlu dipastikan adalah level dari informannya, gitu ya. Kalau misalnya informan itu, kalau di dalam riset kita memang menghendaki adanya level tertentu, informan itu jadi nggak bisa diganti kecuali di level yang sama, begitu. Nah, kalau misalnya boleh nggak disamarkan informannya? Boleh, menurut saya disamarkan. Artinya di XX-kan aja misalnya, atau di bidang XXX misalnya kalau di bidang, atau di jabatan XXX begitu. Itu boleh. Selama YBS berkenan untuk ditampilkan opininya di dalam tulisan begitu. Jadi kalau kualitatif kan titik temunya itu nggak ada batasan sampai dia tidak sampai jawaban orang informan berikutnya mirip dengan jawaban informan yang pertama begitu kan. Itu ke selesainya penggalian informasi itu begitu. Jadi kalau kualitatif artinya tidak ada batasan kita harus mematok 10 pertanyaan, nggak begitu. Jadi silakan digali terus sampai dia jawaban itu kira-kira memang sudah selesai. Itulah semua opini atau pendapat yang disampaikan oleh informan begitu. Jadi rekomendasi saya, menurut saya sih, kalau levelnya ditetapkan, kecuali kalau topiknya ya, maksudnya kita tidak menetapkan level, kita cuma memerlukan topik itu yang mau ditanyakan, itu boleh dengan jenjang yang berbeda, misalnya gitu ya. Tapi kalau topiknya, kalau levelnya misalnya ini harus dijawab oleh eselon 2 misalnya gitu, atau ini harus dijawab oleh Kapolres misalnya, atau harus dijawab oleh setingkat kabit misalnya. Nah itu penggantinya harus kabit yang lain. Nah gitu Pak Elvin. Tapi misalkan ini Pak, boleh kita misalkan kita mengutarakan keterbatasan, kita nggak memperoleh informasi misalkan dari kejaksaan atau dari bupati gitu Pak, atau ketua DPRD gitu. Atau boleh nggak kita mengutarakan bahwa kita keterbatasan tidak memperoleh informasi? Ini tergantung dari sedominan apa jawabannya Pak. Kalau misalnya yang dibutuhkan jawaban bupati itu dominan 50% dari semua hasil kesimpulan riset kita, mau nggak mau kita harus ganti judul aja gitu ya. Jangan sampai kita jawab bahwa kita tidak mendapat informasi dari karena bupatinya tidak berkenan misalnya begitu. Padahal tema kita tentang kebijakan bupati misalnya. Nah, itu mendingan kita ganti topik gitu. Jadi jangan bupati, kebijakan kadis misalnya gitu ya. Nah, begitu Pak Alfian. Tapi kalau misalnya jawaban bupati itu tidak dominan, sebagai pelengkap saja nggak masalah. Begitu. Ya. Misalnya pertanyaan mengenai sistem informasi, kan Kominfo tuh. Jawaban bupati dari sisi kebijakannya misalnya. Tapi
jawaban itu bisa kita peroleh dari sekdanya misalnya, yang membawahi bidang Kominfo. Itu boleh. Jadi kita ganti bupati dengan sekdanya misalnya. Nah, begitu. Itu contohnya. Contohnya begitu. Menjawab ya, Pak? Ya, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Ya, jadi amankan dulu. Jadi kalau menurut saya, sebelum bikin riset, amankan dulu datanya. Kalau datanya nggak ada atau datanya masih abu-abu, jangan lanjut. Gitu ya. Jadi upayakan data aman. Makanya paling aman tuh bikin riset di tempat kerja kita, di mana kita bisa dapat data gitu ya. Kalau misalnya nanti kita punya judul mau pendapat Pak Jokowi, kita nggak punya akses ke Pak Jokowi, nah susah itu. Jadi jangan, kalau begitu jangan. Nanti itu kalau S3 aja, kalau mau. Ya. Nanti S3 juga amankan dulu Pak Jokowi. Gitu ya Pak Alvin, mudah-mudahan. Mangga, masih ada pertanyaan, silakan. Saya izin nelpon sebentar ya Pak, Bapak Ibu sebentar. Oke, maaf Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bab 2. Bab 2. Yang pertama, bab 2 tuh kadang-kadang terlalu tebal ya. Bisa jadi misalnya kita nulis 3 bab, 20% bab 1, 50% bab 2, kemudian 30% bab 3. Oh, malah kadang-kadang gini, 10, 60, 70, 30. Nah, kadang-kadang kejadiannya gini. Jadi, bab 2 kadang-kadang terlalu banyak. Nah,
bab 2 sebetulnya nggak usah terlalu banyak, cukup sesuai dengan rumusan masalah atau sesuai dengan variabelnya. Kalau misalnya variabelnya ada 4, maka bab 2 bisa dimulai dengan 2.1 itu variabel 1. Ini misalnya ya. Tapi ini kembali ke kebijakan dari pembimbing. Tapi secara prinsip sebetulnya ini udah cukup. Variabel 2. Kemudian yang berikutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tuh kadang-kadang dipahami sebagai paradigma penelitian. Kerangka pemikiran itu bukan paradigma penelitian. Nah, kerangka pemikiran tuh kayak gimana? Kerangka pemikiran tuh kayak gini nih. Misalnya, paradigma dulu ya. Ini paradigma tuh bentuknya kayak gini. Ini terhadap ini, terhadap ini. Nah, ini paradigma. Variabel X terhadap variabel Y dan terhadap variabel Z. X, Y, Z. Nah, kemudian gimana yang disebut dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran tuh bentuknya nggak selalu bulat-bulat gini ya. Jadi kadang-kadang dimulai dari atas misalnya, kemudian nanti dia terhadap menjelaskan ini, kemudian implikasinya terhadap ini. Nah, gitu. Jadi di atas bisa kita cantumkan rumusan masalahnya, misalnya ya, ini rumusan masalah. Kemudian ini teori yang digunakan. Kemudian ini hasil yang diharapkan. Nah, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya pembimbing nggak ada waktu untuk baca semua tesisnya Bapak Ibu, nanti dia cukup membaca dari kerangka pemikiran ini. Nah, gitu. Jadi itu yang harus diingat ya Bapak Ibu. Jadi si kerangka pemikiran ini bisa menjelaskan tentang tesis kita, tanpa membuka semua halamannya, gitu ya. Nah, kalau yang ini paradigma, ini secara statistika misalnya, kalau yang ini kerangka pemikiran. Biasanya ini duluan, baru ini. Baru habis itu hipotesis atau proposisi. Hipotesis untuk statistika, kuantitatif, atau proposisi untuk kualitatif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kendala di bab 2 lain. Izin Pak. Ya, silakan. Proposisi itu untuk menjelaskan kerangka pemikiran itu Pak ya, tabelnya itu Pak ya. Untuk kualitas saya. Ya, proposisi itu sifatnya kayak hipotesis di kualitatif. Dugaan awal. Biasanya proposisi udah ada klaimnya, misalnya pelaksanaan, implementasi kebijakan Kepres nomor 2 tahun 2011 tentang pariwisata di kota besar misalnya, telah terlaksana dengan baik di kota Bandung. Nah, gitu ya. Telah terlaksana dengan kota Bandungnya itu menjadi garis bawah bahwa hipotesis kita sebelum riset sudah terlaksana dengan baik implementasi kebijakannya. Nah, gitu contohnya Pak ya. Nah, kalau hipotesis kan terdapat pengaruh positif antara variabel X terhadap Y.
Nah, gitu kalau hipotesis. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham? Sempat ini Pak, ujian Oke, Pak. Sempat baik. dengar Silakan. dari Prof. Ari kemarin yang kuliah umum, apa kalau hipotesis ya, katanya cuma ada di kuantitatif. Berarti kualitatif ada Pak ya? Kualitatif proposisi ya, Pak? Proposisi istilahnya Pak ya? Siap-siap Pak. Iya, proposisi istilahnya. Kasih Pak. Nah, kadang-kadang proposisi itu boleh dimunculkan, boleh enggak. Tapi kalau hipotesis harus dimunculkan, Pak. Gitu ya, Pak? Jadi kalau proposisi boleh dimunculkan, boleh enggak. Itu, Pak. Biasanya kalau saya baca tesis-tesis tahun-tahun yang terdahulu tuh, biasanya di dalam latar belakang itu biasanya proposisi itu udah ada secara eksplisit bahkan gitu Pak, dia menyatakan. Jadi apakah kita ketika itu sudah kita bisa mengutarakan atau mencantumkan di dalam latar belakang itu, apakah kita wajib juga untuk membuat sub bab terkait dengan proposisi Pak? Ya. Rekomendasi saya Bapak Ibu nanti cari panduannya, panduan FISIP, ya, karena ya ada proposisi Pak kalau panduan. Ikuti di panduannya, gitu ya. Jadi teknik penulisan kadang-kadang mengikuti panduan atau kadang-kadang kebiasaan dari pembimbingnya, gitu. Tapi intinya Bapak Ibu paham lah, artinya ada dugaan awal yang mau kita kejar dalam risetnya, gitu. Gitu ya Pak? Oke, Bapak. Nah, sama dengan ini, Pak. Sama dengan penelitian terdahulu. Nah, ini perlu saya bahas di sini ya, penelitian terdahulu. Kendala bab 2. Nah, ini ada di mana posisinya? Nah, rekomendasi saya Bapak baca di panduan. Kalau di panduan disebutkan bahwa penelitian terdahulu ada di bab 1, maka tampilkan di bab 1. Tapi kalau tidak dicantumkan harus di bab 1, tampilkan di bab 2. Gitu ya, Pak? Jadi artinya penelitian terdahulu akan menguatkan perjalanan kita menuju ke pembuktian atau jawaban dari tujuan penelitian. Gitu. Nah, jadi tapi pertanyaannya ada di mana posisinya? Apakah di bab 1? Itu cuma masalah letaknya aja. Gitu ya, Pak. Nah, itu saya rekomendasikan Bapak Ibu membaca panduannya. Gitu. Kalau memang di bab 1, letakkan di bab 1, kalau di bab 2, letakkan di bab 2. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu yang bisa kita obrolkan sementara ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk segera mulai ya. Tulis dulu, list dulu tema-tema yang mau dibikinnya, judulnya apa, dan sebagainya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mulai mengisinya, begitu. Mengisi dari setiap subbab-subbab yang sudah disampaikan. Mangga, masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Tadi kan sempat disinggung Pak terkait sebenarnya ada topik-topik lain di luar perumusan kebijakan, implementasi sama evaluasi. Nah, itu ada contohnya seperti apa Pak? Di area apa gitu di kebijakan publik? Soalnya saya kan latar belakangnya juga bukan kebijakan publik, artinya dari akuntansi Pak. Nah, biasanya dalam menulis tesis itu seperti apa? Apakah kan takutnya saya mencantumkan teori-teori yang kebanyakan malah dari tataran akuntansi, administrasi publik. Gitu. Nah, itu biasanya yang menyinggung gitu ya. Yang agak susah
di apa diamankan. Nah, yang penting clue-nya kalau dari bab 1 sampai bab 5. Gitu, Pak. Clue-nya itu, Pak. Jadi kalau Bapak tergoda informasi akuntansi di pemerintahan misalnya, penggunaan misalnya apa? E-governance misalnya ya, atau ya semacam begitu ya. Kalau kita nggak mengamankan, kadang-kadang kita tergoda menjelaskan secara detail e-gov itu apa misalnya. Siapa pelakunya, siapa yang menginput, siapa yang mengevaluasi. Padahal yang harus kita bahas kalau di kebijakan itu adalah peraturan nomor berapa tentang e-governance itu. Kalau kita evaluasi, berarti kita evaluasi kebijakan yang diturunkan itu. Atau kalau kita implementasi, kita menceritakan implementasinya gimana kebijakan itu. Gitu. Nah, kadang-kadang repotnya adalah mahasiswa tuh sering mengambil implementasi. Karena itu yang paling mudah. Karena di tempat kerja kita biasanya kita melakukan, tapi kadang-kadang tergeser ke arah administrasinya jadinya. Nah, jadi rekomendasi saya Bapak membuat matriks aja kebijakannya di situ, kemudian Bapak bikin bahwa yang dibahas itu menyentuh di kebijakan yang mana, pasal berapa, begitu ya. Nah, gitu Pak Hepnu, ya. Mudah-mudahan itu akan menyelamatkan Bapak di tesis kebijakan. Ya, gitu. Ya, makasih Pak Beni. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Mohon izin tanya Pak yang terkait apa informan Pak. Itu informan itu untuk apa namanya? Apakah kalau satu informan sudah mengemukakan sebuah masalah, kita tidak perlu mencari informan lain di tempat lain gitu. Misalkan kayak gini Pak, penelitian saya terkait pendidikan gitu ya. Alasan misalkan kenapa orang nggak bersekolah. Satu kabupaten itu bercerita bahwa di tempat kami itu begini alasannya. Apakah di satu orang itu saja kita bisa bisa jadikan alasan bahwa orang tidak bersekolah itu karena itu alasannya gitu. Tidak perlu mencari di kabupaten lain, misalkan begitu. Ya, kalau perlu itu jadinya butuh sampai berapa gitu Pak? Informan yang yang berkata seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Yang nanya siapa sih? Tadi saya nggak. Saya Hamiduddin Pak. Hamiduddin. Oh, tapi ini kameranya ininya mati ya, mic-nya mati. Oke, Pak Udin ya. Jadi kalau informan itu sebetulnya kalau penelitian kualitatif idealnya, informan itu sebetulnya nanti ada proses validasi kan. Validasi antara satu informan ke informan yang lain. Jadi kalau cuma satu kayaknya nggak cukup, Pak. Harus ada pihak lain yang membenarkan dari pernyataan itu. Begitu ya. Idealnya begitu. Tapi dalam pelaksanaannya kalau saya lihat, dalam pelaksanaannya kadang-kadang mahasiswa itu sudah menentukan siapa yang menjadi informannya. Tapi jenjangnya berbeda. Misalnya Kadis, Kabid, orang tua mahasiswa, orang tua siswa, atau misalnya pihak sekolah, misalnya gitu ya, kepala sekolah. Nah, misalnya gitu. Biasanya kalau secara ideal sebetulnya informan itu kan dilepas supaya nanti jawaban itu nanti akan snowball ya, akan menggelinding sehingga jawaban itu menjadi bulat begitu ya jawabannya ya. Bahwa untuk pernyataan ini jawabannya ini karena sudah diklarifikasi oleh beberapa informan. Nah, tapi kalau misalnya dalam implementasinya biasanya untuk mengamankannya dibikin jenjang yang berbeda, Pak. Sehingga jawaban dari Kadis akan dikuatkan oleh Kabidnya, jawaban Kabid akan dikuatkan oleh pihak sekolah, jawaban pihak sekolah akan dikuatkan oleh orang tua, misalnya gitu, Pak. Nah, itu yang lebih aman. Gitu, Pak, kira-kira jawabannya, Pak. Ya, baik-baik, Pak. Ya, jadi kalau satu orang jangan kita klaim itu jawaban yang benar.
Jadi sebaiknya divalidasi oleh jawaban-jawaban yang lain. Gitu ya, Pak? Ya, baik-baik, Pak. Ya. Mangga, masih ada Bapak Ibu? Mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan pertemuannya. Mungkin yang ibu-ibu di Indonesia bagian timur sudah siap-siap mau berbuka begitu ya. Biasanya ke dapur dulu jam segini Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur udah buka kali ya. Udah jam 5 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ini karena mendadak jadi kita diskusi aja, mudah-mudahan mendapat informasi begitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.